Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi, masih bersama saya, Provokator Fisika. Saya akan mengajak Anda dan memprovokasi Anda untuk memahami salah satu pembahasan awal di dalam pelajaran fisika, yaitu besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Tapi sebelumnya, apa itu besaran? Ya, jadi besaran ini apa? Ya, ini di waktu SMP atau MTS itu arti dari besaran itu Anda sudah tahu semuanya, bahwa besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam angka atau nilai, dalam nilai. Ketika sesuatu itu tidak bisa diukur, maka itu bukan besaran. Contoh yang besaran adalah massa. Massa Anda berapa? Massa saya berapa? Nah, contoh gayanya berapa? Nah, itu namanya besaran. Waktunya berapa? Itu namanya besaran. Akan tetapi kita bicara tentang warnanya nggak bisa diukur. Kita bicara tentang ketampanan, kecantikan, tidak bisa diukur. Nah, itu bukan besaran. Nah, sekarang yang kita bahas adalah besaran. Sekarang pembahasan di SMA ini kita lanjutkan ke yang lebih menarik lagi. Itu ada yang namanya besaran skalar. Nah, ini yang kita bahas. Kemudian besaran vektor. Nah, apa perbedaannya? Dari dua ini apa perbedaannya? Ya, berarti ada perbedaan, ada garis pembeda. Ya, jadi ada pembahasan. Nanti juga ada pembahasan yang lainnya. Ya, ada pembahasannya. Tapi besaran skalar, besaran vektor, yang fokus pada pembahasan bab ini adalah besaran vektor. Nah, sekarang kita lanjut di besaran vektor. Yang besaran vektor ini kalau memiliki nilai besar atau tak berarah, sekarang ini dua-duanya memiliki. Jadi dia memiliki nilai atau besarnya dan arah. Nah, jadi ada arah di sini. Ada arahnya. Contohnya apa? Contohnya bisa Anda lihat. Banyak sekali contoh di sini. Yang saya fokuskan ada dua. Ini perpindahan. Ya, mungkin berat. Ya, berat. Ada arahnya ke bawah. Kemudian, maaf keliru. Ini kelajuan. Keliru, maaf. Nah, ini kecepatan. Dan seterusnya. Jadi contohnya bisa Anda lihat. Nah, kira-kira apa perbedaan dari sini? Anda sering dengar jarak, perpindahan. Oh, ada perbedaannya ternyata. Anda juga sering mendengar istilah kelajuan, kecepatan. Apa perbedaannya? Kira-kira apa perbedaan? Nah, ini untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Padahal, bagaimana cara menuliskan lambang dan besaran vektor itu dalam bentuk bagaimana penulisannya. Nah, sekarang gambarnya bagaimana? Jadi bagaimana? Yang kedua, ini terkait dengan tulisan. Bagaimana cara menuliskannya? Jadi, bagaimana cara menuliskannya? Yang pertama, jadi kalau gambar, ya, maka panjang dari sini ini adalah besarnya. Nah, jadi ini nilai atau besar. Sedangkan di bagian ujung depan ini adalah arahnya. Tadi Anda sudah tahu semuanya. Jadi bagaimana? Bahwa yang namanya besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Ini dibagi seperti ini dalam bentuk panah. Ya, dalam bentuk. Tapi dalam penulisan bentuknya seperti ini. Pangkalnya itu hanya titik gitu aja. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk tulisannya? Bentuk tulisan ini ada dua hal. Masing-masing ini masih terbagi lagi. Kalau tulisan tangan, ini lambangnya bagaimana? Cara menuliskan lambang. Ya, kemudian bagaimana nilainya, besarnya? Cara menuliskan besarnya. Jadi, misalkan ini. Kalau lambang itu misalkan vektor gaya. Nah, kalau tulisan tangan, maka caranya gaya itu F, force. Di atasnya dikasih tanda panah. Atau misalkan vektor kecepatan, V, velocity. Ya,
atau vektor-vektor yang lainnya. Nah, besarnya vektor gaya tersebut bagaimana cara menggunakannya? Itu caranya dimutlak. Nah, dimutlak ini. Kalau ini kecepatan, vektor kecepatan dimutlak. Bagaimana jika cetakan buku? Nah, kalau cetakan buku, cara menuliskannya itu adalah ditebalkan, ditebal. Dalam buku kan tulisan tebal, ini tebal. Vektor gaya, misalkan begini. Vektor kecepatan, tulisannya tebal. Kalau besarnya itu nanti besar ternyata tulisnya miring. Nah, jadi miring. Nah, itu kira-kira seperti itu cara penulisannya. Semoga Anda memahami terkait nanti jika ketemu simbol-simbol seperti ini. Pembahasan terakhir video kali ini kita akan membahas tentang komponen atau uraian dari sebuah vektor. Jadi suatu vektor itu bisa diuraikan. Ya, jadi suatu vektor itu bisa diuraikan. Misalkan ini ada sapi misalkan, kemarin hari korban ini ada sapi di sini. Sapi dilihat dari atas, Dia ada sapi dilihat dari atas. Ini ditarik oleh gaya. Ada seorang narik dengan gaya tertentu, F sebesar F, ya sebesar F, tarik dengan gaya tertentu. Ketika dilihat dari atas, di sini misalnya ini sumbu Y, sumbu X, maka vektor F itu memiliki komponen ini sudutnya misalkan bentuk sudut elevasi itu adalah sudut terhadap horizontalnya ini atau terhadap yang diambil, yang dipilih. Nah, ini punya vektor komponen ke arah Fx, terus ke arah Fy. Nah, ini namanya vektor komponen. Vektor komponen dari vektor tersebut. Vektor komponen X, vektor komponen Y, vektor komponen ke arah X. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mencari Fx? Fx itulah F cos alfa, sedangkan Fy itu F sin alfa. Dari manakah ini kok bisa? Nah, Anda masih ingat tabel ini? Silakan Anda perhatikan tabel yang dulu ini tentang sin kostan trigonometri. Nah, jika Anda lihat, jadi ketika saya hanya ngambil sebagian sini saja, segitiga ini saya ambil segitiga ini, F ada sudut, dan ini ada ini Fx, maka hubungannya antara ini adalah cos sama samping bagi miring, sinnya depannya, ini sin depan, maka sin demi depan bagi miring. Ketika Anda formulasikan nanti kan terbentuk seperti ini. Silahkan Anda bentuk menjadi seperti ini dari trigonometri ini. Nah, ini dari dua ini terhubung dalam Pitagoras karena apa? Karena siku-siku. Ya, siku-siku ini besarnya ini ya. Ini besarnya. Jadi ini Fx kuadrat Fy kuadrat. Atau kalau nanti banyak maka sigma jumlah X. Nah, bagaimana kalau mencari sudut? Misalkan ada yang bertanya, sudutnya berapa? Nah, itu caranya arkes tangen Fy per Fx. Apa ini arkes? Dilihat di arkes itu kalau Anda lihat ini tabel. Jadi misalnya begini ya, supaya lihat. Kalau sin 30 derajat, Anda bisa dilihat tabel berapa? Ya, setengah. Maka kalau saya tuliskan arkes sin setengah, jawabannya berapa? Iya, 30 derajat. Jadi kalau Anda lihat tabel coba, kalau tangan 45 derajat itu berapa? 1. Kalau arkes tangan 1 berarti 45 derajat. Itu namanya arkes. Caranya seperti itu. Sekarang kita bahas soalnya. Pada bagian ini saya akan berikan 2 contoh pembahasan terkait dengan vektor tadi. Jadi misalkan tadi ada sapi, ya, sapi dilihat dari atas,
kemudian dia ditarik oleh seseorang dengan gaya misalkan tadi 10 Newton, ya dengan 10 Newton, maka jika sudut lawasnya sini misalkan 30 derajat, pertanyaannya adalah bagaimana komponen arah X dan komponen arah Y. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Langsung kita bahas. Ya. Maka kita uraikan. Set. Ya, kita uraikan arah. Ya, ini arah Y. Di sini kita ambil arah X. Ya. Karena sudutnya ada di sini, bukan yang di sebelah sini. Sudut di sini. Maka yang di sampingnya adalah ini. Berarti yang arah X ini F cos. Di samping cos sami samping miring sami 30 derajat, sehingga untuk X nya 10 cos 30 derajat bisa Anda lihat di dalam tabel. Misalkan ada tabel, jadi ketika Anda lihat di dalam tabel Anda cocokkan, maka cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya, akhirnya sehingga ini berarti 5 akar 3. Bagaimana dengan yang FY? Ya, FY karena ini arah maaf ini FY ya, Pak FY yang ke bawah FY ya, ke bawah, maaf. Jadi yang ini FX berarti arah sini FX. Nah, karena ini kalau taruh sama dengan di sini di hadapannya berarti sin. Nah, dari tabel 10 sin 30 adalah ya teman-teman setengah, sehingga ini 5. Nah, sehingga ini komponen vektornya jawabannya adalah ini, pertanyaan ini jawabannya adalah dan Y dan X. Itu yang nomor. Yang untuk nomor 2 ini hanya untuk variasi. Yang untuk nomor 2 misalkan ini kayak sungai, ini sungai, kemudian arus airnya ini ada, kemudian di sini memiliki kecepatan arus sungai itu misalkan V arus kecepatan, ya, V arus misalkan 0,6 meter per sekon. Kemudian ada Anda ingin menyeberang, ya, atau Anda naik kapal, maka Anda memiliki VP, V perahu, misalkan 0,8 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan relatif atau kecepatan aslinya gabungannya ini berapa? Jawabannya seperti itu. Nah, ini nanti otomatis kita tarik sini kan, nanti ke sini namanya V aslinya, V relatifnya itu berapa. Pakai kita tulisnya tadi di V aslinya atau relatif, V asli atau V relatif ini dibahas lebih lanjut. V relatif itu adalah akar 14 VA kuadrat VP kuadrat, maka dengan mudah 0,6 kuadrat 0,8 kuadrat. Anda kalau lupa ini kita beras silahkan bisa lihat dan ketemu 1,0 meter per sekon. Setelah Anda memahami, maka ini adalah tugasnya. Ini ada 2 tugas. Yang pertama tadi silahkan Anda uji keterjemahan Anda memahami tugas ini. Silahkan Anda pahami dan Anda kerjakan dengan contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga Anda sukses. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih atas penjelasan soalnya. Anda coba untuk latihan untuk menguji ketajaman Anda, karena disitulah yang akan membuat Anda itu semakin paham akan permasalahannya. Saya jelaskan dulu, ada kurang yang mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.